Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, dalam menjaga gengsi dan harga diri seseorang seringkali melibatkan kebohongan. Padahal pembohong atau pendusta termasuk bagian dari golongan orang-orang munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Munafikun ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Isa jaka al-munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulahu wallahu yashhadu innal munafikina lakasibun. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Hadirin rahimakumullah, ada kisah yang sangat menarik yang bisa kita cermati, yaitu kisah dari Abu Nawas terkait dengan kebohongan yang terstruktur. Al-kisah Abu Nawas pada suatu waktu berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang yang ada di sekitarnya lalu heran melihat tingkah dari Abu Nawas dan bertanya, wahai saudaraku Abu Nawas, apa gerangan yang engkau lihat ke dalam topimu yang membuatmu tersenyum bahagia? Lalu Abu Nawas menjawab, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Nawas, coba aku lihat. Dan apa yang terjadi ketika seseorang tersebut melihat ke dalam topi Abu Nawas? Lalu orang tersebut berteriak gembira dan menyatakan bahwa saya melihat surga beserta barisan bidadarinya. Lalu hadirin rahimakumullah, orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut merasa penasaran dan juga ingin melihat apa yang ada di dalam topi Abu Nawas. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa dia melihat apa yang dilihat oleh Abu Nawas, tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa saya tidak melihat apa-apa di dalam topi Abu Nawas. Oleh karena itu maka dari kejadian tersebut, sebagian dari mereka yang hadir di sekitar tempat itu menyatakan bahwa hal ini perlu kita adukan ke sang raja. Kemudian sang raja memanggil Abu Nawas ke istana, dan Abu Nawas bertanya kepada sang raja, ada apa gerangan sang raja saya dipanggil ke istana? Lalu sang raja menjawab,
kami panggil kamu ke istana Abu Nawas sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa kamu melakukan kebohongan. Lalu Abu Nawas menyatakan bahwa saya tidak bohong. Kalau tidak percaya, sang raja bisa melihat apa yang saya lihat di dalam topi saya. Tetapi sekali lagi kata Abu Nawas bahwa yang bisa melihat sorga beserta barisan bidadarinya itu hanyalah orang-orang yang beramal soleh. Hanya orang-orang yang beriman dan soleh yang bisa melihat hal tersebut. Lalu sang raja menyatakan, iya, aku akan melihat apa yang ada di dalam topimu, Abu Nawas. Lalu sang raja melihat ke dalam topi Abu Nawas, dan apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah, sang raja sempat tercengang sesaat dan berpikir di dalam hatinya bahwa kalau saya menyatakan bahwa saya tidak melihat seperti apa yang sesungguhnya terjadi, maka reputasi saya sebagai raja akan hilang di rakyat kami. Nah, oleh karena itu maka tanpa berpikir panjang sang raja menyatakan bahwa kamu benar Abu Nawas. Saya melihat sorga dan barisan bidadari di dalam topimu. Dan rakyat yang hadir di istana terheran-heran mendengar apa yang disampaikan oleh sang raja. Lalu hadirin rahimakumullah, hal ini membuat bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Nawas itu menjadi suatu kebenaran, karena rakyat takut terhadap sang raja jika membantah bahwa itu adalah suatu kebohongan. Nah, oleh karena itu maka hadirin rahimakumullah, untuk mencegah terjadinya kebohongan ini, maka semua bagian, semua organ yang ada di dalam suatu negara itu harus betul-betul memegang teguh kebenaran tersebut. Baik itu rakyat sebagai yang diperintah maupun rajanya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, konspirasi kedustaan yang ditebar oleh Abu Nawas itu mendapat legitimasi dari raja, yang boleh jadi Abu Nawas tertawa sinis di dalam hatinya dan menyatakan bahwa inilah akibatnya, hadirin rahimakumullah, kalau ketakutan itu sudah menenggelamkan kejujuran, maka pasti kedustaan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kedustaan akan berjalan sebagai sesuatu yang benar. Hadirin rahimakumullah, ketakutan untuk berbicara jujur juga kadang-kadang karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman atau dengan alasan-alasan lainnya. Padahal hadirin rahimakumullah, label gengsi itu hanyalah rekayasa opini publik yang dipenuhi dengan kedustaan. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan dari konspirasi Abu Nawas ini telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian
itu akan takluk di bawah kecerdikan yang dilakoni dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Meskipun itu adalah kedustaan yang nyata. Kasus legitimasi kebohongan dari Abu Nawas ini bisa jadi terjadi di sekitar kita, tetapi mungkin dalam versi yang berbeda. Selamat menjalankan aktivitas dengan jujur. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.